Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur buat semua kebaikan yang Tuhan beri atas setiap kehidupan kita. Mari siapkan hati kita. Kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih Bapakku yang baik. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalamku. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari dengan iman percaya pujikan. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas setiap kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Jiwa kami haus. Haleluya. Terima kasih Yesus buat semua anugerah-Mu Tuhan. Kau Allah yang layak disembah, Kau Allah yang layak ditinggikan. Hanya nama Yesus yang hari ini dan untuk selama-lamanya yang layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih buat hari ini kami siapkan hati kami saat ini untuk kami menyambut kebenaran akan firman-Mu. Mari Tuhan,
Engkau yang menyertai hamba-Mu yang sebentar boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, sehingga setiap kami yang mendengar, kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, maksud-Mu Tuhan atas setiap kehidupan kami, sehingga kami melangkah pasti berpegang selalu kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap dengan firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Shalom saudara yang terkasih, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema gereja kita tentang integritas orang percaya. Banyak sekali integritas tentang orang percaya, tapi kita belajar dari versi yang berbeda ya. Kalau saudara bekerja di sebuah perusahaan yang bonafit atau yang terkenal, bukan cuman nilai akademis atau bukan cuman ijazah yang bagus, tetapi number one itu integritas, etos kerja, tanggung jawab, itu paling penting. Nah, di dalam kekristenan kita sebagai orang percaya ada yang namanya integritas orang percaya. Yang saya pelajari, yang pertama adalah keteladanan. Karena Yesus selalu mengajarkan keteladanan. Jadi sama dengan kita sebagai orang yang percaya, integritas kita adalah keteladanan. Itu dia. Coba kita buka dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi ternyata integritas kita sebagai orang percaya dalam konteks di sini menurut 1 Petrus ini, kita menjadi teladan. Bagaimana caranya kita menjadi teladan sebagai orang percaya? Menurut kitab ini, 1 Petrus ini, milikilah cara hidup yang baik, sehingga ketika ada orang yang menfitnah kita, itu bisa dikanter. Wow, jadi sepintar-pintarnya orang menutupi kebohongan, secakap-cakapnya orang berkata manis, kalau doa itu puitis, kalau berkhotbah itu luar biasa, semua serba oke, yes, dan everything is okay. Tetapi kalau cara hidupnya tidak baik, justru itu yang menjadi batu sandungan. Jadi integritas orang percaya menurut saya yang pertama adalah teladan. Kalau di sini dikatakan kita harus memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bukan orang percayalah kalau konteks sekarang. Karena keteladanan itu sedikit sulit menurut saya ya. Ada sebuah cerita, ini ilustrasi, just ilustrasi aja. Seorang anak mengadu kepada Pak Pendeta, Pak Pendeta tolong Pak Pendeta datang ke rumah, ada yang sakit. Pak Pendeta segera datang. Begitu Pak Pendeta datang, apa yang sakit? Ternyata hewan peliharaannya si anak tadi sakit. Tolong Pak Pendeta didoain. Aduh, Pak Pendeta tadi sedikit menggerutu. Aduh, kenapa pakai segala hewan didoain? Ternyata kerbonya sakit. Akhirnya kerbau tadi didoakan Pak Pendeta. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa buat kerbau ini. Kalau mau mati, matilah. Kalau mau hidup, hiduplah. Akhirnya selesai, pendeta tadi pulang. Selang 3 hari kemudian, kerbau tadi pun sehat. Anak kecil tadi dengan sukacita karena hewan peliharaannya sehat, dia membawa bingkisan ke rumah Pak Pendeta tadi. Tetapi karena Pak Pendeta tadi terbaring sakit, anak tadi menawarkan doa juga. Pak Pendeta, kenapa sakit? Boleh saya berdoa? Boleh anak manis, silakan berdoa. Akhirnya anak tadi berdoa, Tuhan Yesus, saya berdoa buat Pak Pendeta. Kalau mau mati, matilah. Kalau mau hidup, hiduplah. Amin. Nah, artinya apa? Keteladanan itu gampang ditiru buat anak-anak. Dan sulit kita sebagai orang percaya untuk mereka yakin kalau Yesus itu ada dalam diri kita kalau tanpa keteladanan. Ayo coba orang tua mengajarkan kepada anaknya, nak jangan merokok, tapi Anda sendiri merokok. Gimana coba? Nak enggak boleh berbohong, tetapi Anda sendiri berbohong. Nak enggak boleh seperti begitu, jangan kasar sama orang, tetapi Anda sendiri kasar kepada istri. Nak enggak boleh begitu, harus saling mengasihi, tetapi Anda sendiri tidak mengasihi orang lain. Wow. Keteladanan ini benar-benar gampang-gampang sulit. Tetapi inilah integritas kita sebagai orang percaya. Jadilah teladan. Begitu kita sudah tidak menjadi teladan, aduh sepertinya reputasi kita hilang. Misalkan ada seorang hamba Tuhan yang terkenal, wah kalau doain orang, wah
jos, bahkan sampai mungkin ya ada kelepasan. Tetapi begitu dia berselingkuh, begitu dia menikah lagi, begitu dia berbuat zina, kira-kira gimana? Patron saudara gimana dengan orang tadi? Pudar. Maka teladan yang paling baik adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara meneladani hamba Tuhan, meneladani orang-orang hebat ketika mereka berbuat dosa, pudar. Karena patron keteladan kita yang paling tertinggi adalah Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena manusia itu pasti ada yang buruknya. Tapi yang jelas, apapun kondisinya, kita sebagai orang percaya, kita dituntut memiliki integritas. Sebagai orang percaya itu keteladanan hidup. Entah itu di sekolah, ya toh, guru mengajarkan, oh begini kepada orang tua seharusnya, ya guru kasih contoh. Apalagi kepada anak, wah anak ini begitu, anak itu nonton YouTube, nonton sosial media. Seperti anak saya kalau nonton YouTube ada hal-hal yang keliru, dia langsung praktekin. Jadi wah, anak itu peniru sejati. Hati-hati dengan sosial media sekarang. Jangan sampai kita memberikan konten-konten yang kurang baik, karena itu akan diteladani dia sebagai seorang anak peniru sejati. Nah, kita sebagai teladan di tempat pekerjaan, di rumah tangga, di gereja, kita harus menjadi teladan. Apalagi di lingkungan kita, di RT. Ayo, siapa yang tidak pernah rapat RT, siapa yang tidak pernah bersosial dengan masyarakat, itu nggak jadi teladan. Jangan berkuar-kuar kita menjadi orang percaya kudus, tapi kita nggak jadi teladan di lingkungan. Saya pikir itu kurang tepat juga. Nah, yang kedua, integritas orang percaya adalah tidak munafik. Coba kita lihat Matius pasal 23 ayat yang ketiga. Integritas yang kedua menurut saya dalam Matius pasal 23 ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Itu orang Farisi ya. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Orang Jawa bilang apa? Jarkoni, iso ngajar, orang iso ngelakoni. Nah, integritas kita sebagai orang percaya jangan menjadi orang yang munafik. Tidak sesuai apa yang dikatakan dan yang diucapkan. Bermuka dua, di depan berkata A, dalam hati berkata B. Orang yang tidak sesuai perkataan dengan isi hatinya, berpura-pura menjadi diri sendiri padahal bukan dia sebetulnya. Banyak tidak seperti begitu? Ada seorang ibu datang kepada Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya itu kalau ke gereja saya diancam mau dibunuh sama suami saya. Kenapa? Karena di gereja isinya orang-orang munafik. Waduh, Pak Pendeta tadi akhirnya ya udah Bu, kita berdoa saja. Enggak lama lagi ibu tadi bilang, Pak Pendeta, saya berkali-kali kalau mau gereja diancam mau dibunuh karena di gereja banyak orang munafik. Aduh. Akhirnya datang lagi ibu tadi, Pak Pendeta, saya lagi diancam Pak sama suami saya. Terus aduh sabar Bu, enggak apa-apa kita berdoa. Tapi yang diancam Pak bukan saya, Pak Pendeta yang diancam mau dibunuh. Aduh, Pak Pendeta tadi kaget. Ya udah Bu, kalau gitu ibu pergi gereja lain yang aja di ujung sana. Jadi katanya di gereja banyak orang yang munafik. Itu katanya, tapi saya berdoa tidak ya. Tapi intinya, mari kita sebagai orang percaya milikilah integritas, jangan menjadi orang yang munafik, pura-pura baik, pura-pura it's okay, baik seperti di mukanya seperti baik, pakai topeng. Itu bukan integritas orang percaya. Integritas orang percaya sejati jangan munafik. A ya bilang A, B bilang B, ya katakan iya, tidak katakan tidak. Itu integritas orang percaya, tidak boleh munafik, jangan berpura-pura. Aduh, tidak seperti begitu. Yang terakhir, yang ketiga, integritas orang percaya yang ketiga adalah tidak mencari muka. Markus 12 ayat 14. Markus 12 ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Jadi integritas orang percaya yang ketiga menurut saya adalah tidak mencari muka. Kalau kita sebagai orang percaya jangan mencari muka. Apa artinya? Jujur. Tuhan Yesus katakan, orang Farisi mengakui, Guru, engkau itu adalah orang yang jujur, gak mencari muka. Katakan, dia berkhotbah gak cari muka, dia melayani gak cari muka, ya toh? Dia
Dikatakan, engkau tidak takut kepada siapapun sebab engkau tidak mencari muka. Dia orang jujur. Apapun dikerjakan Yesus, dia tidak mencari muka, dia jujur. Jangan kita sebagai orang Kristen mencari-cari muka, entah di sekolah, di gereja, di kantor, di tempat kerja, cari-cari muka, iya toh, cari-cari perhatian, bolehlah cari perhatian ya. Tapi kalau cari muka nggak boleh, cari perhatian boleh. Tapi kalau cari muka nggak boleh, tapi cari perhatian yang positif. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang-orang yang di sekitar kita mungkin, wah ini loh seperti begini, yang ini itu gara-gara saya. Terus wah kalau bukan gara aku, atau kalau sepertinya dia kayak ingin mempromosikan diri, wah yang ini yang itu semua karena aku, biar aku saja yang mengerjakannya karena aku sudah biasa. Itu kadang-kadang kalimat-kalimat seperti itu mengindikasikan kita orang mencari muka dalam tanda petik. Jadi intinya sebagai orang percaya, integritas kita yang ketiga adalah jangan mencari muka di gereja, di rumah tangga, di sekolah, dimanapun. Tuhan Yesus memberkati. Amin.